semuanya, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Abel Widya Astuti. Saya dari Universitas Hindu Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Saya mengambil prodi manajemen dengan NIM 21020142776. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar permintaan. Di sini saya akan membahas 6 subbab materi. Yang pertama yaitu tentang penentu-penentu permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, fungsi permintaan, permintaan perseorangan, dan permintaan sepanjang kurva permintaan dan pergerakan kurva permintaan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas apa sih arti dari mekanisme pasar permintaan. Mekanisme pasar permintaan adalah dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar merujuk pada sebuah sistem kerja pasar di mana kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Selanjutnya, untuk subbab materi yang pertama, kita akan menjelaskan yaitu mengenai penentu-penentu permintaan. Penentu-penentu permintaan di sini ada 7 bahasan. Yang pertama yaitu tentang penghasilan. Penghasilan yang dimaksudkan di sini adalah seseorang perlu memiliki penghasilan untuk melakukan suatu konsumsi. Penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa yang tidak bisa kita produksi sendiri. Yang kedua yaitu selera. Selera dalam artian di sini adalah keputusan seseorang konsumen untuk mengkonsumsi suatu barang dan jasa sangat ditentukan oleh selera konsumen tersebut. Bila seseorang menyukai suatu barang, maka ia akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Begitu sebaliknya, apabila ia tidak menyukainya, akan mustahil dia akan membeli dan mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga yaitu tentang adat istiadat. Adat istiadat yang dimaksudkan di sini adalah adat istiadat adalah perilaku turun-menurun yang diyakini masyarakat harus dilakukan. Misalnya dalam masyarakat Jawa contohnya yaitu kelahiran suatu bayi, bahwasannya selalu disertai serangkaian upacara dari dia mulai dari kandungan sampai dia sudah dilahirkan. Yang keempat yaitu tentang istilah mode. Mode ini tidak asing lagi bagi kita ya, karena sangat hangat diperbincangkan di masyarakat. Mode sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat, khususnya kalangan remaja. Remaja akan merasa ketinggalan zaman apabila tidak mengikuti mode yang terbaru. Sementara itu, bila kita mengikuti mode, diperlukan pengeluaran yang lebih besar lagi. Yang kelima yaitu adalah demonstration effect. Yang dimaksud di sini adalah suatu pergerakan seseorang yang memiliki daya beli bukan karena faktor kebutuhan, melainkan takut ketinggalan zaman hanya untuk memenuhi gaya hidup seseorang itu, dan tidak memikirkan bahwasannya barang atau jasa yang mereka beli itu tidak sesuai dengan kebutuhan, melainkan hanya ingin tampil sama kayak orang lain. Contohnya ya, bapaknya Dinda itu membeli sebuah mobil karena dia melihat ibunya Siti juga membeli mobil, padahal mobil itu bukan suatu kebutuhan yang mendesak bagi bapaknya Dinda. Yang keenam yaitu adalah iklan. Iklan ini sangat berpengaruh terhadap suatu barang atau jasa yang kita produksi. Jika kita semakin menarik dalam membuat iklan, maka otomatis akan semakin besar pula pengaruh konsumsi masyarakat itu. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah perakiraan harga. Perkiraan harga di masa yang akan datang sangatlah berpengaruh terhadap suatu pembelian barang, karena konsumen berharap bahwa harga suatu barang akan naik di masa yang akan datang. Maka ia akan cenderung membeli saat ini sebelum harganya benar-benar naik. Begitu sebaliknya, bila konsumen mengira bahwa harga suatu barang akan turun di masa yang akan datang, maka ia akan menunda pengeluaran konsumsinya menunggu sampai harga barang tersebut benar-benar turun. Contohnya, ketika ada penjual toko mengumumkan ada kenaikan harga telur, maka secara otomatis masyarakat akan beramai-ramai berbondong-bondong segera membeli telur tersebut sebelum kehabisan stoknya. Nah, untuk
materi subbab yang kedua, yaitu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan meningkat. Itulah bunyi dari hukum permintaan yang berlaku asumsi ceteris paribus, yang artinya hukum tersebut berlaku apabila faktor-faktor selain harga tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan tetap. Contohnya ya, ketika harga kopi tengah mahal, maka akan mulai mengalihkan belanja pada teh karena harganya teh lebih murah. Begitu contohnya. Materi subbab yang selanjutnya yaitu mengenai kurva permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan kurva permintaan? Kurva permintaan itu merupakan grafik yang menggambarkan hubungan selang harga dengan jumlah komoditas yang bersedia dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini dipergunakan bagi memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabungkan dengan kurva penawaran bagi memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permintaan akan meningkat jika harga turun. Nah, kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang nantinya berupa gambar. Nah, agar lebih jelasnya, di sini ada suatu contoh kurva permintaan. Dari kurva permintaan ini dapat dijelaskan bahwa kurva ini mempunyai kemiringan negatif. Artinya apa? Artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan menunjukkan harga barang dengan permintaan berbanding terbalik. Kurva permintaan bisa mengalami pergesekan faktor yang mempengaruhi pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka kurva bergeser sejajar ke kanan, dan bila turun, kurva permintaan itu sejajar ke kiri. Jadi begitu penjelasan dari kurva yang ada di contoh berikut. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu adalah merupakan kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut juga menurun. Begitupun sebaliknya, apabila harga barang turun, maka permintaan akan barang terus meningkat. Jadi, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan akan selalu negatif. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tentang permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang pertama yaitu tentang permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan yang dimaksudkan di sini adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perseorangan oleh suatu komoditas dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka, seperti 1. Ada perubahan harga, perubahan pendapat, substitusi dan komplement, harga normal versus harga inferior. Yang terakhir adalah dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Itu adalah arti dari permintaan perseorangan. Nah, yang terakhir yaitu adalah mengenai permintaan pasar. Permintaan pasar yang dimaksudkan di sini adalah permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, harga barang yang berkaitan, waktu, jumlah penduduk, dan ramalan masa yang akan datang. Baik, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan.
Saya juga mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan materi ada suatu kekurangan. Saya akhiri dengan puja Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Untuk semuanya tetap jaga kesehatan. Salam sehat.